Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian surah Al-Insan atau surat yang ke-76 dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan terakhir yang kita bicarakan adalah ayat 23 dari surat tersebut. Jadi setelah 23 ayat ini masih ada 8 ayat lagi. Ya, supaya yang mau menghafal mencoba menghafalkannya, karena isi surat ini dahsyat luar biasa. Allah berfirman pada ayat yang ke-23 yang tempo hari sudah kita bicarakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami maksudnya Allah, nazzalna kami telah menurunkan, alaika atas kamu Muhammad, kepada kamu wahai Muhammad, Al-Qur'ana Al-Quran itu, tanzilan dengan sebenar-benar menurunkan, dengan sebenar-benarnya. Maksudnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, kata Ibnu Jarir, ya sudah diterangkan kemarin ini. Al-Quran ini dengan sebenar-benar turun, maksudnya adalah diturunkannya Al-Quran ini benar-benar dari Allah dan diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuan diturunkannya Al-Quran adalah ibtila'an minna wa ikhtibaron, sebagai ujian dari kami dan juga sebagai berita-berita, pemberitaan. Ya, itu kata Imam Ibnu Jarir. Kalau kata ahli tafsir Imam Al-Baghawi, beliau hanya menerangkan bahwa sesungguhnya, hanya berdasarkan keterangan dari sahabat Ibnu Abbas, kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran ini dengan sebenar-benar turun, maksudnya mutafarriqon ayatan ba'da ayatin, berpisah-pisah, terpisah-pisah, satu ayat sesudah satu ayat, ayat demi ayat turunnya, tidak surat demi surat. Ya. Walam yanzil jumlatan wahidatan, dan Al-Quran ini tidak turun sekaligus, itu tidak, secara berangsur-angsur atau bertahap. Ya. Kalau Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan makna ayat ini adalah yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mumtannan ala rasulih, ya, dalam rangka memberi nikmat atau memberitahu nikmatnya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bima nazzalahu alaihi, dengan apa yang dia menurunkannya kepada beliau Nabi, minal Al-Qur'anil azim, dari Al-Quran yang agung ini, tanzilan dengan sebenar-benar turun. Nah, setelah ini Allah Ta'ala berfirman pada ayat ke-24, ya, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman au kafura. Allah berfirman pada ayat 24 dari surah Al-Insan, fasbir, maka bersabarlah kamu wahai Rasul, li hukmi, kepada hukum,
Ya, kepada hukum Rabbika, pemeliharamu, Rabbmu, Tuhanmu, wala tuti, dan janganlah engkau mentaati, minhum, dari mereka, asiman, jangan mentaati asiman, orang yang berdosa dari mereka, atau kafuron, orang yang kafir. Ayat 24 ini Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pembanding setelah kita baca dan saudara mendengarkan semuanya dan melihat apa ayatnya, ayat tadi kita lihat terjemahan dari Kementerian Agama RI di sini ya. Sebagai pembanding kita lihat di sini. Fasbir, maka bersabarlah kalian, lagi di sini. Kurang pas, bukan salah, kurang pas saja. Isbir, ini kata fasbir itu berasal dari kata fa ya sama isbir. Fa itu huruf atau kata sambung. Isbir itu kalimat kata perintah. Kata kerja perintah. Dari kata sobaro ya. Sobaro terus ya sudah. Dari kata sobaro bersabar. Isbir itu fi'il amarnya, kata kerja perintahnya. Kalau untuk satu orang, isbir, bersabarlah kamu. Kalau untuk kepada banyak orang, isbiru, itu. Fasbiru, maka bersabarlah kalian. Nah, ini bunyinya bukan fasbiru, fasbir. Maka terjemah yang sesuai dengan apa adanya adalah fasbir, maka bersabarlah kamu, bukan kalian. Kalau kalian kan itu orang banyak. Ya, fasbiru gitu. Lihukmi, kepada hukum Rabbika, Tuhanmu. Nah, ini benar. Rabbika, Tuhan kamu. Wala tuti, dan janganlah kamu ikuti, jangan kamu taati. Ya, tuti dari kata ta'a ya tu'u. Ya, tuti'u, yuti'u. Yuti'u itu fi'il mudhari'nya ya. Jadi jangan kamu taati, minhum, dari mereka, di antara mereka, asiman, orang yang berdosa, sama ya. Atau kafuron, orang yang kafir. Ini terjemah harfiahnya, terjemah lafziyah atau lafal demi lafal atau harfiahnya, kata demi kata. Nah, terjemah globalnya begini. Maka bersabarlah untuk melaksanakan hukum atau ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Ini tanpa tafsir ayat ini sudah jelas. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu dalam melaksanakan ketetapan Tuhanmu atau hukum Tuhanmu. Ya. Nabi kita disuruh bersabar untuk melaksanakan ketetapan Allah atau hukum Allah. Yang kedua, dan janganlah kamu Muhammad mengikuti orang yang berdosa atau mentaati orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Jadi kita semua ini, ayat ini dulu ditujukan kepada Nabi, tapi berlakunya untuk Nabi dan seluruh umatnya. Jadi bukan hanya untuk kepada Nabi saja ini yang diturunkan. Semua ayat dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berlakunya untuk Nabi dan seluruh umatnya. Walaupun kita tidak menyaksikan Al-Quran turun, tidak melihat ketika ayat-ayat Al-Quran turun, tapi ayat Al-Quran sudah turun sejak 1400 tahun lebih yang lalu. Ya, itu kita sudah termasuk
orang yang menyaksikan Al-Quran sudah turun, walaupun kita tidak menyaksikan saat turunnya. Nah, salah satu dari ayat Al-Quran yang sudah turun adalah ayat yang berbunyi bahwa Nabi kita Muhammad SAW disuruh oleh Allah bersabar, ya, disuruh oleh Allah bersabar menjalankan ketetapan Allah atau hukum Allah atau keputusan Allah. Kemudian yang kedua, disuruh jangan mentaati, menuruti, mengikuti kemauan orang yang berdosa dan orang yang kafir. Jelas ini nggak usah pakai tafsir. Tapi karena ini ayat Al-Quran dan ada tafsirnya, ya kita mau nggak mau kita harus tahu juga tafsirnya. Ya kita harus baca kitab tafsirnya. Sebentar ini ya. Maka kita lihat sekarang tafsirnya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan sekalian. Lihat nih tafsir sebagaimana biasa saya mau memulai dari tafsir Ibnu Jarir karena ini tafsir yang paling tua dan yang paling lengkap dari semua kitab tafsir yang ada. Kitab tafsir yang paling lengkap itu satu kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, yang kedua kitab tafsir Ibnu Katsir. Lengkap itu. Enggak ada satu ayat pun yang ketinggalan, tidak ada tafsirnya. Kemudian tafsir Al-Baghawi juga termasuk. Ada lagi tafsir Fathur Razi, ya, Mafatihul Ghaib, tulisannya Imam Fakhrur Razi. Nah, ini Allah berfirman begini, fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah kamu terhadap hukum atau ketetapan Tuhanmu. Maksudnya yaqulu, Allah Ta'ala berfirman, isbir, bersabarlah kamu Muhammad lima kepada apa yang imtahanaka, Tuhanmu menguji kepada kamu, bersabarlah kamu terhadap apa yang menguji kamu bihi dengan ujian itu Rabbuka, Tuhanmu. Jadi bersabarlah kamu kepada apa yang Tuhanmu telah menguji kamu dengannya, dengan ujian. Ujiannya apa? Min faraidihi, berupa fardu-fardunya. Ya, wa tablighi risalatihi, dan berupa penyampaian risalahnya, penyampaian Al-Qur'an ini. Yang ketiga, wal qiyami bima alzamakal qiyama bih, dan tegak dengan apa yang Dia membiasakan kamu untuk tegak dengannya. Fi tanzilihi, dalam penurunan Al-Quran ini, alladzi yang auhahu ilaika, Dia Allah telah mewahyukannya, mewahyukan Al-Quran ini ilaika, kepadamu. Jadi perintah pertama, yang pelajaran pertama yang kita dapat dari ayat 24 adalah bahwa Allah menyuruh Nabi kita bersabar. Kenapa? Ya karena Al-Quran ini ada ujian, cobaan. Cobaan itu ya, atau ujian itu harus dihadapi dengan sabar. Jadi kembali ke ayat ini, bahwa Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, ini salah satu ayat dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang berbunyi isbir. Bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah. Itu kalau dihitung bisa dihitung. Nah, kita semua juga begitu, Pak. Bukan hanya Nabi yang disuruh bersabar, kita semua pun bersabar. Lah Nabi disuruh oleh Allah bersabar, mendapatkan ujian dari Allah berupa apa? Menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Al-Quran. Semua perintah yang ada dalam Al-Quran itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain. Mengaji, membaca, mempelajari Al-Quran, ini hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Tapi menjadi ulama ahli tafsir itu fardu kifayah. Tidak semua ini harus jadi ahli tafsir, enggak. Karena untuk menjadi ahli tafsir itu tidak berlaku untuk semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi seperti itu. Orang awamnya muslimin sekedar mengerti saja Al-Quran, bisa baca Al-Quran dan mengerti, tahu, walaupun tidak hafal, walaupun tidak bisa menyampaikan kepada orang, itu sudah cukup. Tapi bagi orang berilmu, bagi ulama, ya harus memenuhi kriteria. Ya. Jadi Nabi disuruh oleh Allah bersabar menjalankan perintah-perintahnya yang fardu. Yang kedua, wa tablighi risalatih, dan menyampaikan risalah.
menyampaikan Al-Quran ini Pak, itu perlu sabar. Kalau nggak sabar, saya nggak akan mungkin duduk di sini terus menerus setiap saya berada di Sampit. Kesabaran dibutuhkan untuk mengaji. Dan ibu-ibu, bapak-bapak pun harus sabar untuk mengaji, untuk paham Al-Quran. Kalau nggak mau sabar, nggak akan paham Al-Quran, nggak akan bisa menghafal Al-Quran, nggak akan bisa mengerti, memahami Al-Quran. Kalau tidak sabar, sabar itu betul diperlukan, dibutuhkan oleh setiap orang yang mau mengerti, memahami, bisa kepada Al-Quran ini. Dan yang menyampaikan juga harus sabar, karena menyampaikan Al-Quran ini akan ada tantangannya nanti. Nabi Muhammad SAW dulu sudah menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam halangan ketika beliau menyampaikan dakwah yang namanya Al-Quran ini. Beliau dimusuhi oleh penduduk Mekah, seluruh penduduk Mekah kecuali beberapa orang saja yang tidak memusuhi beliau. Sedikit dari ribuan penduduk Mekah yang tidak memusuhi beliau, cuma sedikit orang aja yang masuk Islam tuh, nggak sampai 100 atau 1000 orang, nggak sampai itu. Ya, ratusan pun nggak sampai, hanya nanti lihat lagi lah jumlah orang Islam yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah berapa orang, itu bisa dipelajari, dia cari bisa. Nabi kita disuruh bersabar menyampaikan Al-Quran. Ini artinya menyampaikan Al-Quran itu ada ujiannya. Kalau tidak sabar nggak akan lulus, nggak akan bisa. Ya, yang ketiga, wal qiyami bima alzamakal qiyama bih fitanzilihil ladzi auhahu ilai, dan bersabar untuk tegak dengan Al-Quran, bersabar untuk menjalani hidup ini dengan Al-Quran. Gitu, gampangannya begitu. Jadi kalau kita tidak sabar, tidak akan bisa menjalankan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini berisi larangan. Kalau pertama tadi berisi perintah untuk bersabar menjalankan kewajiban yang ada dalam Al-Quran, bersabar menjalankan ketetapan Allah, hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran, bersabar menyampaikan Al-Quran, bersabar mempelajari Al-Quran. Yang kedua, ayat ini berisi larangan. Wala tuti minhum asiman au kafuro, dan janganlah engkau mentaati dari kalangan mereka yang berdosa atau yang kafir. Jadi Allah kata Ibnu Jarir, yaqulu, Allah berfirman, wala tuti, dan janganlah engkau mentaati. Ada kriterianya, tidak boleh kamu taat kepada orang yang suka berbuat dosa dan kepada orang yang kafir yang lain agama. Kamu tidak boleh taat, nurut kepada orang yang kafir, tidak seagama dengan kamu, tidak sekeyakinan, dan yang berdosa, yang masih suka menjalani dosa, orang yang masih langganan dosa. Kita tidak boleh taat kepada orang itu. Tapi di dalam tafsir diterangkan fi maksiatillah. Nah, ini yang harus dimengerti. Ketaatan itu banyak berlaku dalam ketidaktaatan kepada orang kafir atau orang yang berdosa hanya dalam hal yang maksiat kepada Allah. Walaupun dia lain agama dengan kita, apalagi kita kerja sama dia, kita jadi pegawainya, bos kita itu bukan muslim, non muslim, tapi dia bos kita. Ya kita harus taat kepada dia selama dalam hal yang tidak maksiat kepada Allah. Kalau bosmu nyuruh, Pak saya izin mau sholat dulu, tidak boleh. Sholat sampai ini jam kerja, tidak boleh kamu pakai untuk sholat, kerja terus. Waduh, kerja di sini nggak boleh sholat. Kamu akali, lain kali kamu jangan bilang mau sholat, Pak izin mau ke belakang, gitu aja kan bisa. Ke belakang, kamu betul ke belakang, pipis dan sebagainya, wudhu sekalian tuh sholat sekalian. Udah. Kok lama sih? Oh, berak Pak, lama lah. Gitu dia kali. Kalau tahu bos kamu nggak suka sama orang yang sholat, dia kali. Jangan urut kamu punya akal kok. Akal digunakan untuk yang baik-baik, jangan digunakan untuk yang jahat-jahat, untuk jelek-jelek. Nah, kebanyakan manusia kan menggunakan akalnya untuk berbuat jahat. Gimana ya caranya supaya nanti Pilpres 2024 ini
itu jangan jadi presiden, gimana caranya ya? Pakai akalnya, muter ya. Dipakai cara ini ketahuan, diprotes orang banyak. Pakai cara ini ketahuan lagi, diprotes orang banyak. Bos, akhirnya segala cara ketahuan semua. Terus nggak tahu, akhirnya kira-kira akhirnya mengalah juga. Biarin aja dia jadi capres. Jadi capres saja, jangan jadi pres. Ya, barangkali begitu. Wallahu a'lam. Kita nggak ikut-ikutan ya. Pokoknya kita mendoakan yang jadi presiden itu orang yang baik kepada muslimin ya, karena mayoritas penduduk negara ini adalah muslimin, bukan orang yang jahat kepada muslimin ya, siapapun orangnya. Nah, kembali ke sini saudara-saudara sekalian. Jadi kita dilarang taat kepada orang yang berdosa dan kepada orang kafir dalam hal yang maksiat kepada Allah. Tapi kalau orang itu walaupun dia non muslim, dia bilang, ini sudah azan itu, kamu pergi sholat dulu sana. Padahal dia bukan muslim. Lah kamu disuruh sholat, ya kamu berangkat sholat loh. Ini orang baik ini, walaupun non muslim tapi dia baik, dia masih menyuruh kamu sholat, nggak melarang kamu sholat, walaupun kamu kerja sama dia. Turuti. Dia orang yang suka mabuk, suka berjudi, suka makan narkoba, langganan sama pelacur. Kita tahu dia itu orang nggak beres misalnya. Tapi dia kadang-kadang nyuruh kita, kamu udah sholat belum? Pergi sholat dulu sana, itu udah azan itu. Dia sendiri nggak sholat. Ya kamu turuti dia, dari perintah yang baik itu, bukan perintah maksiat. Jadi begitu ya, kita tidak boleh taat kepada orang kafir atau orang yang berdosa dalam hal yang maksiat kepada Allah. Min musyriki, dari kalangan orang musyrik, kaumika, kaummu Muhammad, dari kalangan orang musyrik Mekah itu. Ya, yang berdosa, yang kafir. Ya kafir yakni juhudan, orang yang menentang lini'amihi, kepada nikmat-nikmat Allah, indahu, yang ada pada dia. Wa alaihi, dan kepada nikmat-nikmatnya yang kibalahu, datang kepadanya atau menghadap kepadanya. Jadi nikmat orang yang kafir kepada nikmat Allah ya sama, orang yang sama seperti orang yang kafir kepada Allah. Maka kita jangan kafir kepada nikmat Allah. Fahuwa yakfuru bih, maka orang yang kafir kepada nikmat Allah juga berarti dia kafir kepada Allah. Wa ya'budu ghairahu, karena itu dia akan menyembah selain Allah. Orang yang menyembah selain Allah dia orang kafir menurut Al-Quran ya. Wakilah, dan dikatakan innalladzi uniya bihadzal qaul Abu Jahal. Yang dimaksud oleh Allah dengan firman Allah ini adalah Abu Jahal. Jadi yang dimaksud dengan janganlah kamu mentaati orang yang berdosa itu dan orang yang kafir itu, yang dimaksud oleh Allah adalah Abu Jahal. Muhammad, kamu jangan taat kepada Abu Jahal, walaupun itu pamanmu sendiri. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu pamannya Nabi loh, paman loh. Kalau orang sini bilang apa Pak? Amang kamu. Tapi dia musyrik, penyembah berhala, kamu jangan taat. Ini tafsir Ibnu Jarir. Kalau tafsir Al-Baghawi apa? Sama. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum, dan sabarlah kamu kepada ketetapan Tuhanmu dan janganlah kamu mentaati mereka, yakni mereka adalah min musyriki Makkah, dari kalangan orang musyrik Mekah. Asiman au kafuro, yang berdosa dan yang kafir, yakni kafuro, jangan. Kalau Ibnu Katsir mengatakan yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman mumtannan ala rasulihi, memberitahu nikmatnya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bima nazalahu alaihi minal Qur'anil azim, dengan apa yang dia telah menurunkannya kepada beliau berupa Al-Qur'an yang agung ini, tanzilan, dengan sebenar-benar menurunkan. Fasbir li hukmi rabbik, dan bersabarlah kamu kepada ketetapan Tuhan kamu, maksudnya yaitu kama akramtuka, sebagaimana aku telah memuliakan engkau wahai Rasul, bima anzaltu alaika, dengan apa yang aku sudah turunkan kepadamu. Jadi kamu Muhammad kupilih di antara sekian banyak manusia untuk menerima wahyu berupa Al-Quran. Itu adalah nikmat, kemuliaan dari Allah kepadamu, nikmat dari Allah kepada kamu. Fasbir, maka bersabarlah kamu, ala qadaihi, untuk melaksanakan ketetapan Allah, wa qadarihi, dan menerima ketetapan Allah atau takdir Allah. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, bahwa Allah itu sayudabbiruka, akan mengurus kamu bihusni tadbirihi, dengan sebaik-baik pengurusan kepadanya. Wala tuti minhum athiman au kafura, dan janganlah kamu taat kepada orang yang berdosa atau orang yang kafir. Maksudnya la tuti, janganlah kamu taat
kepada al-kafirina wal munafikin, kepada orang yang kafir dan kepada orang munafik. Loh, berbeda sendiri Ibnu Katsir ini. Ibnu Jarir enggak ngomong begini. Al-Baghawi aja ngomong begini. Ibnu Katsir yang paling baik tafsirnya ini. Dari 3 tafsir besar ini tadi. Jangan kamu taati orang yang berdosa atau orang yang kafir. Maksudnya jangan kamu taati orang kafir maupun orang munafik. Jangan kamu taat pada orang munafik. In arodu, jika mereka bermaksud sodaka, menghalangi kamu, amma unzila ilaika, dari apa yang telah ditujukan kepada kamu. Jadi Muhammad, kamu diberi wahyu Al-Quran. Hai muslimin, kalian diberi wahyu Al-Quran. Kamu laksanakan Al-Quran ini, dan jangan kamu taati orang yang menghalangi kamu untuk melaksanakan Al-Quran. Jadi kita tidak boleh taat kepada orang yang mau menghalangi kita mengamalkan Al-Quran. Itu kesimpulan dari Ibnu Katsir. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.